Oke, untuk link streaming YouTube-nya sudah saya kirim ke grup. Jadi bagi mungkin barangkali Bapak Ibu atau mungkin siswa yang mengikuti pembelajaran ini di YouTube sudah bisa diklik ya linknya. Oke, Assalamualaikum sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita panjatkan pertama-tama kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar di pembelajaran daring ini dengan tema ini masih terkait dengan hidroponik yang kemarin ya, yaitu tentang pengelolaan usaha atau pemasaran. Gimana caranya memasarkan sayuran atau tanaman yang sudah kita tanam secara hidroponik. Untuk pemateri kita itu adalah Bu Win, ya Bu Sri Wirnarni. Saya akan share CV-nya, barangkali ada beberapa dari peserta yang mungkin sebelumnya belum melihat ini ya CV-nya. Oke, nama lengkapnya beliau ini adalah Sri Winarni, SPD, lahir pada tanggal 1 Januari 1972 di Mojokerto, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan D3 Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Jember, yaitu pada tahun 1993, serta program Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Terbuka tahun 2002. Pernah mengajar di SD Muhammadiyah Terawas Mojokerto, Jawa Timur, tahun 93 sampai 2001. Dan juga untuk sekarang sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Terawas Mojokerto mulai tahun 2001 sampai sekarang. Kegiatan beliau itu aktif mengikuti berbagai seminar lokakarya, workshop dan pelatihan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Dan sekarang ini menjadi pengelola Taman Bacaan Pustaka Ilmu Terawas sejak 1999 sampai sekarang. Lalu juga kalau misalnya Bapak Ibu mau ini mengunjungi blognya Bu Win, ada www.askwienskayun.blogspot.com. Nah, ini juga beliau ini juga aktif dalam komunitas organik dan komunitas hidroponik mulai 2012 sampai juga sekarang. Aktif menulis di blog pribadi, jadi ada blog lagi itu ada www.diarywins.blogspot.com dan www.kebuntrawas.blogspot.com dan juga blog MGMP Bahasa Indonesia Mojokerto. Beliau ini menjadi sekretaris MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Mojokerto dari tahun 2016 sampai sekarang. Nah, beliau ini juga ada channel YouTube, barangkali ada peserta yang ingin tahu lebih banyak lagi bisa juga subscribe ya dan tonton video-videonya Bu Win ini di channelnya, namanya adalah Winskayun. Nah, beliau ini juga pendiri komunitas penduduk kreatif yang ada di Mojokerto. Nah, itu tadi adalah secara singkat CV dari pemateri kita pada pagi ini, yaitu Bu Win. Nah, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Bu Win untuk memaparkan materinya. Monggo Bu Win. Baik, terima kasih Bu Rosi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita bertemu kembali untuk yang kedua kalinya ini. Jadi untuk yang kemarin sudah kita bahas tentang nutrisi sebagian besar, kemudian kalau yang sekarang itu pengelolaannya. Kita langsung saja untuk menghemat waktu. Saya share filenya, nggih.
kelihatan Bu Rosi? Jadi sudah kelihatan Bu Win. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan materi yang kedua atau untuk sesi hidroponik berarti materi yang keempat, yaitu pengelolaan usaha atau pemasaran. Ini sebenarnya lebih tepat kalau diberikan di awal ya, sehingga orang atau para peserta bisa tertarik dengan hidroponik. Peluang usaha hidroponik ini banyak sekali sebenarnya. Jadi hidroponik itu sangat bagus karena alasannya sudah dijelaskan di pertemuan atau sesi 1, 2 dari Bu Riana dan ketiga dari saya. Kemudian bisnis pertanian modern dengan lahan yang sempit. Jadi kita tidak butuh lahan yang luas, sudah jelas sekali kemarin sudah. Kemudian harga sayur hidroponik lebih mahal. Ini jika dibandingkan dengan sayur yang konvensional. Jadi hidroponik dan kalau ada 3 macam ya, konvensional, organik, dan hidroponik. Nah kalau konvensional berarti yang dijual-jual di pasar. Murni menggunakan pupuk kimia. Kemudian ada sayur organik, jadi murni dari pupuk organik, pengelolaannya dengan secara organik. Kemudian yang ketiga itu yang hidroponik. Yang untuk sayur organik dan hidroponik itu harganya relatif mahal juga dibandingkan dengan sayur yang konvensional yang ada di pasar. Kadang-kadang kalau kita menjual di pasar tradisional dari jenis sayur hidroponik atau sayur organik pasti akan kadang-kadang malah ditertawakan kok mahal sekali. Tetapi mereka tidak paham bahwa hidroponik dan organik, ini saya membicarakan dua dulu ya, hidroponik dan organik itu memang harga lebih mahal karena lebih sehat. Antara hidroponik dengan organik jelas lebih sehat yang organik. Tetapi ini peluang usaha ya, karena peluang usaha bisa kita gunakan tiga-tiganya. Tetapi yang di sini yang kita bahas adalah yang hidroponik. Nah, hidroponik kenapa lebih mahal? Karena satu, lebih bersih, kemudian kandungan kimianya lebih sedikit dibandingkan yang konvensional, dan lain-lain. Sehingga sebelum kita menjual, sebenarnya kita harus mengedukasi pembelinya dulu. Kalau pembelinya adalah orang-orang yang terbiasa beli sayur yang konvensional, pasti akan merasa mahal. Tapi kalau yang sudah paham tentang hidroponik, pasti akan lebih memilih hidroponik walaupun itu mahal. Kemudian di sini bagaimana cara memulainya, kemarin sudah sekilas ya. Jadi kita pilih teknik yang paling mudah. Jangan memilih yang susah atau yang mahal. Gunakan modal seminim mungkin, ini yang kedua. Jadi jangan yang mahal-mahal untuk yang pemula. Kemudian pilih tanaman yang paling banyak dibutuhkan. Kemarin juga sudah disinggung sekilas ya. Teknik yang paling mudah di sini ada beberapa. Kemarin yang pertama yang paling saya sarankan untuk pemula adalah sistem WIG, kemudian rakit apung, sistem DFT, guyur ponik, dan NFT. Nah, di antara 5 sistem ini mudah, tetapi ada yang paling mudah dan ada yang paling yang WIG ini yang paling mudah dan sangat murah, kemudian ini juga murah. Yang 2 ini yang baru biayanya agak mahal. Ini kemarin sudah disinggung, sudah dijelaskan dengan detail oleh Bu Riana. Kemudian di sini yang pertama, bagaimana kalau kita menggunakan modal yang seminim mungkin? Modal yang seminim mungkin di sini yang pertama adalah lahannya. Kita manfaatkan halaman rumah, di pojok-pojok rumah, di teras, bisa di atap,
bisa di kebun, samping rumah, belakang rumah. Pokoknya lahan yang ada di rumah kita. Kemudian kalau saya lebih banyak di bagian atap ya. Jadi rumah saya sudah saya atapnya sudah dicat tapi belum sempat membangun. Jadi dari 2011 sampai sekarang belum dibangun. Jadi saya buat untuk berkebun. Kemudian yang kedua nutrisi. Diusahakan memang meracik sendiri. Tetapi kalau pemula lebih karena kalau meracik sendiri kemarin biaya yang kita keluarkan untuk produksi itu lebih murah. Tetapi daripada ribet untuk yang pemula itu lebih baik kita beli untuk nutrisinya. Tetapi kalau untuk usaha itu kita lebih baik meracik sendiri. Kemudian airnya, ketersediaan airnya cukup. Ini sangat mendukung. Jadi kalau kita pakai PDAM otomatis itu kita beli ya. Nah, bagaimana cara menyediakan air itu agar bisa mengeluarkan modal seminim mungkin. Jadi di situ. Kemudian estimasi biaya. Jadi kalau kebutuhan biaya untuk 1 kali tanam itu habis berapa itu kita perhitungkan. Jadi kalau estimasi biayanya kita buat yang seminim mungkin. Kemudian cahaya mataharinya juga yang cukup agar proses pertumbuhan dari tanaman itu bisa bagus. Kemudian benih bibit yang bagus tapi murah itu akan bisa memperkecil modal yang kita miliki. Jadi cari benih atau bibit yang bagus tetapi yang murah. Nah, di sini salah satu contoh estimasi biaya. Ini kemarin saya buatkan untuk yang paling sederhana dari sistem WIG ya. Kalau kita membuat sistem WIG dengan 130 lubang dari kangkung, kemudian selada dan samhong. Ini saya hanya membuat estimasi untuk 3 sayuran ini. Jadi sayuran yang paling mudah untuk dikembangbiakkan untuk pemula ya. Dan ini kebutuhannya hampir semua orang pasti suka 3 jenis sayur ini. Ini nanti kita bahas satu persatu. Nah, di sini yang pertama, estimasi biaya menanam kangkung sistem WIG untuk 130 titik, 130 lubang ya. Nah, di sini ada yang kita butuhkan adalah ini, ada styrofoam ini, bak ini ya, bak cat ini kan harganya antara di toko bangunan itu antara 10 sampai 12.000 ya. Bak cat ini bisa kita ganti dengan styrofoam buah. Yang untuk styrofoam untuk yang buah anggur atau apa yang pakai styrofoam kotak itu. Tetapi ada lubangnya, maka kita harus menutupnya dulu dengan mulsa atau dengan plastik hitam. Plastik yang biasa untuk tempat sampah itu bisa juga untuk sampah yang besar-besar. Jadi kita lapisi dulu agar mengurangi lumut satu, kemudian kalau pakai styrofoam itu ya, kemudian juga mengurangi kebocoran. Itu kalau styrofoam jelas lebih murah dan kita bisa beli di toko-toko buah. Tapi kalau pakai yang ini murah juga, bisa dicari di toko bangunan. Kalau misalnya mau membuat 130 lubang, berarti kita butuh baknya itu embernya berarti 10 atau styrofoamnya 10. Biaya keseluruhan berarti 12 kali 10. 12.000 kali 10, 120.000. Ini kita masukkan ke peralatan ya. Jadi kita jadikan modal tetap. Kemudian nutrisinya, ini kalau misalnya yang 1,5 liter ini 27 per kilonya ini ya. Ada satu bungkusnya yang harga 27 sampai 30.000 yang bisa kita cairkan untuk 1 liter pekatan. Nah, kita butuhnya berapa? 1,5 liter. 1,5 berarti biaya keseluruhannya 41.000. Ini masuk biaya bukan biaya tetap ya.
tetapi biaya operasionalnya. Kemudian rock wool-nya ini kalau hanya 10 cm itu harganya 10.000. Kalau satu slab antara 70 sampai 80.000 tergantung satu slab itu yang kemarin berarti itu 15 cm kali 7 kali 1 meter. Itu harganya 70.000 sampai 90.000 tergantung toko yang menjual. Kemarin sudah saya sarankan Ibu Rosi kalau untuk daerah Mojokerto bisa menghubungi Bu Ani yang Mojosari dan Mas Agus yang di Mojokerto ya. Atau bisa juga ke Mas Denny juga bisa kalau Mojokerto. Untuk yang lain bisa menghubungi komunitas hidroponik biasanya begitu. Atau di toko-toko online juga banyak. Jadi kalau untuk 130 titik itu kita butuhnya 10.000 cukup 10.000. Ya 10.000 itu bisa untuk ini kan ada beberapa titik ya. Kemudian benihnya kalau yang 800 biji itu yang merek panah merah itu harganya 15.000. Kalau kangkung saya sarankan pilih yang mereknya kalau dari panah merah itu yang jenis Bangkok. Itu daunnya lebar. Nah, jadi varietas untuk kangkung itu ada 2 macam, ada yang daun sempit dan daun lebar. Kalau daun lebar itu sangat menyenangkan karena pertumbuhannya sangat cepat, daunnya besar-besar, lebar-lebar, sehingga kelihatan subur. Sedangkan kalau yang daun sempit itu daunnya mengecil, lancip-lancip begitu. Kelihatan kurang subur jika padahal sama, tetapi pertumbuhannya untuk yang jenis daun lebar dan daun sempit itu lebih cepat yang daun lebar. Dan orang-orang lebih suka yang daun lebar. Itu 15.000 ya. Jadi kita butuh satu bungkus. Kemudian kain flanelnya itu per meternya kalau di tempat saya antara 23 sampai 25.000. Ini kita butuh 1 meter. Kemudian net potnya itu macam-macam ini ya. Ada yang 5 cm, ada yang 7 cm. Kita pilih yang kalau 5 cm itu antara 500 sampai 700 rupiah. Kalau yang 7 cm itu antara 1.000 rupiah. Jadi kalau 130 titik berarti kita butuh 1.000 kali 130 titik. Jadi 130.000. Kemudian styrofoam yang atas ini, yang berlubang-lubang ini kita bisa pakai styrofoam atau polikarbonat. Kalau styrofoam jelas lebih murah karena yang 1/2 meter itu bisa dijadikan yang 1/2 meter lebarnya 1/2 meter ya, itu bisa digunakan untuk tiga tutup ember. Nah, kalau 1 embernya ini kita buat lubangnya ini berapa ini? 1, 2, 3, 9, 13 ya. Satu tutup ini untuk styrofoamnya kita bisa lubangi menjadi 13 lubang untuk kangkung. Karena kangkung ini kan pertumbuhannya kan ke atas ya, bukan melebar, sehingga rapat itu tidak apa-apa. Tapi kalau sawi jangan terlalu rapat. Kalau sawi cukup diisi 9 atau 6 samhong 6 sebenarnya kalau samhong. Kalau sawi bisa diisi 9 lubang. Tapi kalau kangkung semakin rapat semakin banyak hasilnya. Nah, ini kan bisa diganti dengan kalau styrofoam tadi kan murah. Styrofoam 1 meternya 12.000 itu jadi 6 ya, jadi 6. Kalau yang 1/2 meter kan jadi 3. Jadi kita asumsikan kita butuh 2 meter dan butuh 50.000 kalau pakai styrofoam. Tapi kalau pakai polikarbonat bisa beli di online antara harga 6.000 sampai 12.000 per lembarnya sudah dilubangi dan kita bisa memilih mau lubang berapa. 6, 9 atau bisa juga 13. Nah, total keseluruhan biaya mulai dari ember sampai dengan
styrofoam itu 391.500. Ini kita pisahkan antara peralatan yang tidak habis pakai dan peralatan yang habis digunakan untuk 1 kali tanam. Nah, yang peralatannya dari 391.500 rupiah, ini untuk peralatannya 325.000. Sedangkan biaya yang habis pakai itu kan nutrisi, kemudian rockwool. Rockwool ini kan habis ya, kalau kita panen pasti terbawa. Jadi waktu kita panen pasti kan terbawa, otomatis kan rusak. Untuk yang daur ulang kemarin kan sudah dijelaskan oleh Bu Riana kemarin, untuk daur ulang kalau memang mau mendaur ulang bisa, tetapi akan lebih steril kalau kita pakai yang baru kalau menanam lagi. Jadi rockwool saya anggap habis ya, tidak bisa dipakai lagi karena rata-rata sudah hancur. Dan untuk kangkung ini akarnya sangat banyak, pasti untuk rockwoolnya pasti habis, hancur ya saat kita panen. Kemudian benihnya ini kan 15.000, itu total biaya sekali tanam untuk 130 titik itu 66.500. Nah, kalau kita menjualnya, jadi di sini harga jual sayur kangkung satu lubang kita asumsikan karena satu lubang itu kan antara 5 sampai 10 biji, itu belum anakannya. Nah, kita asumsikan satu titik itu, satu lubang itu kita jual 1.000. Kalau di konvensional kan rata-rata juga 1.000 ya untuk yang eceran. Kalau yang tengkulak bisa mungkin 500. Nah, itu berarti 1.000, harga jual kangkungnya 1.000 kali 130 lubang, berarti 130.000. Nah, harga jual sayur kangkung per titik atau lubang selama masa panen 14 hari sampai 28 hari ini Pak, ini dari proses tanam ya, bukan dari semainya. Itu biayanya satu kali tanam kan tadi 66.500. Hasil satu kali panen itu kita asumsikan 130.000. Ini kalau misalnya kita ini normal ya, tidak mengalami misalnya kekeringan, lupa nutrisinya lupa atau bagaimana, atau karena banyak sekali kemungkinan bisa diterjang kucing, dipakai mainan, dimakan ayam dan lain-lain. Nah, ini kalau kita asumsikan ini kita aman-aman saja selama satu kali panen itu tidak ada kerusakan, maka hasil panen 130.000 itu dikurangi biaya satu kali tanam, maka keuntungannya adalah 63.500. Itu sekali panen dari 130 titik. Jadi kalau dilihat estimasinya ini kan sangat menguntungkan sekali, walaupun memang kecil ya karena kita menanamnya juga sedikit. Nah, ini kan karena untuk praktek ini untuk tenaga tidak kita hitung ya. Nanti bisa dihitung sendiri untuk tenaga karena biayanya kan untuk tenaga kalau kita sendiri ya memang kita harus dihargai, tetapi kelihatan sekali keuntungan yang kita dapatkan dari hanya menanam kangkung. Dari modal untuk yang sekali tanam yang habis pakai 66.500, keuntungannya 63.500. Jadi banyak sekali. Ini kalau kita jual per lubangnya itu 1.000. Mungkin bisa saya lanjutkan, nggih. Yang kedua, estimasi biaya untuk selada. Kalau tadi itu untuk kangkung itu kan 13 lubang setiap bak ini isinya 13 lubang. Nah, kalau selada ini kan lebih besar. Jadi agak melebar, bukan memanjang gitu ya, bukan semakin tinggi tetapi lebar. Maka ini untuk styrofoamnya ini kita beri lubang hanya 9 saja, 9 lubang. Jadi 9 tanaman, 9 net pot. Nah, kebutuhannya 10 kali 12 ini sama ya. Karena kita mengasumsikan ini kan membuatnya 10 ember.
Kemudian nutrisinya ini karena kan selada ini lebih sedikit nutrisi yang dibutuhkan, ppm-nya kan antara 400 sampai 840. Jadi kan lebih sedikit nutrisi yang dibutuhkan. Rockwoolnya saya anggap sama. Kemudian benihnya ini yang urban farming merek panah merah itu isinya 2000 biji. Ini sangat murah, sementara kita satu kali tanam itu hanya membutuhkan antara 90 sampai 100 biji. Jadi ini masih ada sisa sekitar 1.900 biji. Jadi masih bisa kita tanam lagi sisanya. Sisanya ini kita bungkus atau kita masukkan ke wadah yang kedap udara dan kita simpan di lemari es. Jangan di freezernya tapi di lemari es. Yang penting kedap udara, jangan sampai kena ditaruh di ruangan bebas karena bisa kadaluarsa dan tidak bisa tumbuh. Flanelnya kita anggap tetap, kemudian net potnya karena hanya 90 titik maka kita butuh 90 biji. Jadi kita kalikan 1000 jadi 90.000. Nah, styrofoamnya masih sama. Kita butuh 2 meter atau tadi polikarbonat ya, tergantung kita, nanti kita hitungkan kalau polikarbonatnya berapa. Kemudian biaya keseluruhannya 337.000. Kemudian peralatannya ini berarti 285.000. Berkurangnya di mana? Berkurangnya di bagian net pot. Dibandingkan dengan kangkung tadi. Kita kalau kangkung kan butuh 130 net pot. Nah, kalau selada ini kita hanya butuh 90 net pot. Ini yang mengurangi untuk peralatannya. Nah, biaya satu kali tanam itu 52.000. Ini juga lebih murah dibandingkan dengan kangkung. Karena apa tadi? Karena nutrisinya. Perbedaan di bagian nutrisi kangkung tadi diasumsikan habisnya 1,5 ini ya. Ini per bungkusnya ya. Ini kalau selada kita asumsikan hanya habis 1 bungkus saja. Nah, itu habisnya 52.000. Kemudian harga jualnya, kalau selada ini kan mahal, tapi naik turun juga. Kalau kangkung itu kan relatif stabil kalau kangkung harganya, yaitu 1.000 per ikat atau per lubang. Nah, kalau selada ini naik turun. Kalau musim panas begini pasti murah. Kemudian di musim penghujan itu harganya akan mahal karena banyak yang rusak. Nah, kita asumsikan per kilo yang standar saja 20.000. Itu kalau kita jual harga standar. Karena masa panennya kan 40 hari. Kemudian satu lubangnya kita asumsikan dijual harga 2.000. 2.000 kali 90 hasilnya 180.000. Nah, biaya satu kali tanam tadi 52.000, hasil satu kali panen 180.000. Keuntungannya adalah 128.000. Ini benihnya ini kan masih bisa kita pakai lagi untuk sampai berapa kali tanam, berarti masih bisa untuk beli 15.000 bisa dipakai untuk 20 kali periode. Nah, di sini jelas sekali menguntungkan, tetapi jarak waktunya antara 35 sampai 40 hari untuk selada. Ini maaf, ini selada ya, bukan kangkung. Ada kesalahan, bentar. Ada kesalahan, bentar. Ini selada ini. Nah, tadi kan jadi kalau di kangkung tadi kan habisnya 63 ya, 66 karena prosesnya panennya antara 14 sampai 28 hari. Itu mulai, kalau 28 hari berarti mulai Mei. Nah, 14 hari ini pindah tanam. Kalau selada kan 40 hari. Dalam 40 hari itu kita bisa menghasilkan
52 dari biaya tanam tadi 52.000 dikurangi hasil panennya 180.000. Jadi kita masih mendapatkan untung 128.000 untuk tanaman selada. Itu kalau kita jual per lubangnya 2.000. Kalau kita jual per lubangnya 1.000 saja, kita juga sudah untung. Kita jual per kilonya 10.000, itu pun kita sudah dapat untung. Kalau berarti berapa tadi? Kalau 1.000 berarti 1.000 dapat 90.000 ya. Kalau misalnya kita jual harga 1.000 per titiknya, per lubangnya kita jual 1.000 kita masih dapat untung sekitar 38 ya, 38.000. Itu kalau kita jual segitu. Jadi masih banyak untungnya. Jadi untuk usaha itu masih banyak, masih memberikan peluang yang besar untuk selada. Ini bisa kita menang untuk tanaman hidroponik itu, kita menang pada saat musim penghujan kalau memang kita menggunakan atap ya. Untuk konvensional pasti yang tidak menggunakan atap, tanaman selada itu jatuh karena banyak yang rusak, karena tidak mau terlalu banyak hujan ya, karena hujan yang hampir setiap hari pasti akan rusak. Tapi kalau hidroponik, selama kita pakai atap, maka kita akan merasa menang kalau berjualan sayur selada di musim penghujan. Kalau musim panas begini, kita tidak bisa bersaing dengan tanaman konvensional karena sayuran di musim panas begini, sawi, selada, kangkung, itu pasti bagus. Tapi kalau pakai hidroponik, hampir kalau kita menggunakan atap, pasti akan bagus sepanjang kita menanam. Asalkan itu tadi kita telaten, kemudian kita sayangi tanaman kita seperti menyayangi anak kita sendiri, jadi kita ajak bicara dan lain-lain, maka tanaman ini akan menghasilkan atau tumbuh dengan subur. Jadi ada dua sudah, kangkung dan selada. Keduanya punya kelebihan masing-masing. Kalau kangkung tadi bijinya kan harganya, isinya sedikit karena bijinya besar-besar. Tapi kalau selada harganya 15.000, tapi bisa kita tanam sampai, kalau 90 lubang berarti masih bisa kita tanam sampai 20 kali. 20 kali panen. Jadi untungnya masih banyak. Nah, selanjutnya untuk tanaman samhong. Samhong ini juga sangat menyenangkan karena tanamannya besar-besar. Ini sebenarnya kita isi 6 saja sudah cukup, kalau 6 saja sebenarnya, 6 lubang. Untuk satu styrofoam ini tutupnya ini bisa diisi hanya 6, karena pada saat dewasa, saat menjelang panen, samhong ini sangat besar. Daunnya lebar-lebar. Jadi kita butuhnya itu dia butuh tempat yang lebih luas ya. Tetapi ini saya estimasikan sama dengan selada 90. Jadi nanti tanamannya itu akan rapat. Nah, di sini baknya sama. Kemudian nutrisinya, karena samhong ini butuh nutrisi yang cukup banyak, jadi kita butuhnya 2, kita asumsikan 2 bungkus. 2 bungkus kita anggap 54.000. Kemudian robolnya sama, benihnya yang merek New Daiseed ini 2 gram. Bijinya samhong ini kecil-kecil seperti sawi, seperti biji sawi. Ini harganya 18.000. Kemudian flanelnya sama, netpotnya sama, robolnya sama. Biaya yang dibutuhkan 340.000. Dibandingkan dengan selada tadi ada selisih di nutrisinya. Kemudian peralatan masih sama dengan selada. Kemudian biaya 1 kali panen itu 54.000. Nah, ini yang membedakan dibandingkan kangkung, selada, dan samhong. Untuk samhong ini lebih banyak untuk yang biaya 1 kali tanamnya, yaitu 79.000.
ini ada perbedaan di ini tadi ya, di apa namanya, nutrisinya. Itu yang membedakan antara selada, kangkung, dan samhong. Nah, ini sekarang, maaf ini kemarin mungkin karena buru-buru. Nah, untuk samhong ini harga per kilonya antara 20.000 sampai 30.000. Kita anggap per lubangnya itu 3.000 misalnya. Ada salah bentar ini 30.000 ya. Jadinya kita beri harga 3.000 menghasilkan 270.000. Nah, biaya satu kali tanam itu 79.000, kemudian hasilnya 270. Nah, di sini ada keuntungan 191.000. Nah, benihnya masih bisa dipakai lagi untuk periode berikutnya. Nah, ini contohnya yang tadi. Jadi samhong itu tanamannya sangat besar. Ini sudah dipetik, pinggir-pinggirnya sudah dipetik. Jadi sangat besar dan sangat menyenangkan. Ini kalau samhong. Jadi dari 3 jenis ini saja sudah kelihatan bahwa berhidroponik itu sangat menguntungkan. Dan ini bisa kita lakukan kapan saja. Ini yang untuk estimasi biayanya. Kemudian strategi yang kedua adalah memilih tanaman yang paling dibutuhkan. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Yang saya contohkan untuk estimasi biayanya kan kangkung, selada, dan sawi. Kangkung ini, kangkung ini benihnya murah, kemudian sangat mudah tumbuh, dan cepat sekali panen. Kalau kita panen kangkung 2 kali, selada baru 1 kali. Sawi atau samhong tadi juga baru satu kali panen. Jadi perbandingannya kangkung, selada, dan sawi itu berarti 2-1-1. Kemudian kalau selada, benihnya juga murah, kemudian 1 bungkus isinya banyak sekali, tadi 15.000 bisa berisi 2.000 biji atau 2.000 benih. Kemudian yang untuk selada ini tidak ada hama, kemudian juga cepat panen. Kalau di kangkung itu ada yang seperti kepik itu ya, kecil-kecil bulat-bulat itu biasanya kesukaan kepik ya kalau kangkung itu, ulat dan kepik. Kalau selada ini hampir tidak ada hama. Kemudian samhong ini benih murah dan cepat panen, kemudian hasilnya juga lebih banyak karena lebih berat, karena daunnya juga lebih banyak. Nah, dari 3 ini kan sudah yang saya sarankan untuk ditanam karena paling mudah ditanam dan paling dibutuhkan. Setiap hari orang pasti membutuhkan kangkung, selada, dan sawi. Apalagi kalau rumah makan. Jadi ini strategi yang ketiga tadi ya. Jadi harus yang tadi pilih gunakan modal seminim mungkin, kemudian cari modal tanaman yang paling mudah tumbuh, kemudian tanaman yang paling dibutuhkan itu apa saja. Kemudian standar penjualannya bagaimana? Nah, untuk sayur hidroponik yang bagus itu warna sayurannya hijau cerah dan tidak ada kerusakan, tidak ada lubang-lubangnya. Jadi kalau sebelum menjual maka kita harus bersihkan yang daun yang paling tua itu kita buang saja. Jadi kita biarkan.
Jadi warna sayurannya hijau cerah dan tidak ada kerusakan. Kalau agak kekuning-kuningan berarti ada nutrisi yang kurang di situ. Kemudian daunnya segar dan tidak layu. Ciri dari hidroponik adalah daunnya selalu segar, kemudian tidak mudah layu karena kandungan airnya lebih banyak. Teksturnya keras ini maksudnya renyah gitu ya, kelihatan keras berarti karena banyak airnya, jadi kelihatan keras. Keras bukan berarti kemudian kalau dimakan tidak susah untuk dikunyah, bukan, tapi teksturnya keras ini maksudnya yang renyah, crunchy gitu ya. Kemudian batang mengandung banyak air, kelihatan sekali, terutama kalau kangkung itu pasti banyak air. Kemudian kalau sawi, batang sawi kita putuskan begini akan mudah putus dan terdengar suara kres gitu. Itu berarti kandungan airnya banyak. Kemudian bersih dari kotoran, kemudian akar berwarna putih dan ukurannya seragam, tidak ada besar dan kecil. Itu untuk standar penjualan hidroponik. Sayurannya. Jadi warna hijau, daun segar, teksturnya keras, batang mengandung banyak air, bersih dari kotoran. Kalau yang ini pas sudah kita jamin ya, karena hidroponik itu kan tidak bersentuhan dengan tanah, jadi pasti bersih. Kemudian akarnya berwarna putih. Ini strateginya. Tadi target pemasarannya, kemudian merencanakan produk, menentukan harga jual, menyusun strategi distribusi dan promosi. Ini yang harus kita lakukan sebelum menanam tanaman hidroponik. Apa akan kita apakan sayuran kita? Apakah hanya sekedar hobi saja ataukah memang kita ingin melakukannya dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu? Nah, ini harus kita pikirkan lebih dahulu. Target hidroponik, target pasarnya siapa? Nah, di sini ada target yang harus kita tentukan. Apakah dijual? Yang satu bisa dijual di kebun kita sendiri. Jadi orang yang datang ke kebun kita itu bisa memetik sendiri untuk memilih sayur yang diinginkan. Kemudian dijual ke supplier sayuran, dan ini berarti ada tengkulaknya. Biasanya ini di komunitas biasanya pasti ada di sini untuk yang mengumpulkan. Kemudian dijual di kedai atau restoran. Kemudian dijadikan wisata edukasi. Kemudian dijual kepada penghobi atau yang orang-orang yang mencari tanaman untuk hiasan di rumahnya. Kemudian yang terakhir nanti dijual dalam bentuk produk turunan. Nah, dari keenam target ini harus kita pikirkan lebih dahulu. Kita pilih yang mana, gitu ya. Nah, di sini contohnya, bagaimana kalau kita menjual langsung di kebun? Orang akan senang sekali memilih tanaman yang langsung kita petik sendiri. Langsung datang ke kebun, mereka akan mencari sendiri yang paling pasti, yang dipilih kan pasti yang paling subur, yang paling sehat. Kemudian sesuai keinginan mereka, mau beli berapa mereka akan memilih sendiri, dan ini sangat menyenangkan sekali kalau kita menjualnya di sini. Ini saya menanamnya di atap rumah ya, di atap, jadi masih terbuka, jadi tidak pakai atap karena suhu di tempat saya ini sangat mendukung untuk berkebun tanpa atap. Jadi mereka akan memilih sendiri dengan dengan senang hati. Ini jadi walaupun malam, siang mereka bisa memilih ya, bisa mencari tanaman sendiri. Ini kalau kita jual di kebun. Jadi kita harus kita tampilkan sebaik mungkin untuk. Nah, ini jenis kangkung yang daun lebar. Jenis kangkung yang daun lebar. Jadi daunnya lebar-lebar. Itu akan lebih kelihatan subur sekali. Kemudian ini kalau kita menjual ke supplier. Nah, supplier itu ada yang menjual dalam bentuk tanaman segini ada. Jadi kita tidak fokusan untuk menjual sayuran dalam bentuk yang
siap panen, bukan, tapi kita bisa menjualnya dalam bentuk tanaman. Ada yang suka menjual membeli tanamannya satu ember, itu ada juga ya yang suka karena mungkin ingin ditanam di rumahnya atau bagaimana. Ini kebetulan ada supplier di tempat saya, ada 2 supplier. Jadi yang sering mengambil setiap Senin dan Kamis itu ada yang mengambil, dan mengambilnya itu tentunya pembayarannya yang agak lama karena 1 bulan sekali baru dibayar. Tapi kalau kita jual langsung di kebun itu kita bisa menjual langsung, mendapatkan uangnya bisa langsung kita terima. Kalau ke supplier ada yang bisa membayar secara langsung, ada juga yang nunggu 1 bulan. Kemudian di sini contohnya nah ini yang supplier yang kedua. Jadi di sini ini kalau di sini kiloan, tidak dijual ikatan ya, per ikat atau per titik, tidak, tapi dijual per kilo. Nah, yang ini tanaman kale, ini yang sultannya sawi, sultannya jenis sawi itu yang kale ini. Ini per kilonya bisa sampai 80.000. Yang kita tanam itu dari biji, seperti sawi begitu bijinya, tapi pertumbuhannya panjang, umurnya panjang. Yang kita panen itu daunnya saja. Kalau kangkung kan kita cabut, kita ambil 1 kali panen, berarti langsung kita ambil sampai akarnya. Sawi juga begitu. Nah, kalau ini kali ini kita panen hanya daunnya saja. Yang kita jual daunnya saja. Per kilo bisa sampai 80.000. Ini yang katanya orang-orang menyebutnya sayuran sultan untuk di kawasan di kalangan sayuran keluarga sawi-sawian. Kemudian, nah, target yang kedua adalah kita jual di kedai atau di kafe. Kalau kita bisa mengusahakan untuk di rumah kita membuat kafe, syukur alhamdulillah. Nah, kebetulan ini saya juga ada kedai, jadi tanaman hidroponik ini saya display di sudut-sudut kedai saya. Jadi selain sebagai hiasan, ini juga digunakan untuk mereka memesan misalnya ca kangkung gitu, pasti akan langsung saya petikkan di hadapan mereka. Saya petik kangkungnya, kemudian baru dimasak. Jadi sayuran yang dijual di kafe ini nanti selalu fresh, jadi tidak kita beli di pasar atau dan harganya otomatis karena sudah dijual dalam bentuk makanan, otomatis tidak seharga yang tadi. Kalau tadi kan 1 titik itu kan cuma 1.000 ya untuk kangkung ya. Nah, kalau sudah dijadikan 1 porsi ca kangkung, misalnya kangkung yang tadinya harga Rp1.000, itu kalau sudah dijadikan ca kangkung, 2 titik tanaman kangkung, 2 lubang tanaman kangkung itu bisa kita jual kalau di kedai saya itu harganya 8.000. Jadi lebih untung lagi kalau sudah dijual dalam bentuk makanan. Jadi di sini. Jadi orang lebih suka, bisa dijadikan tempat selfie dan lain-lain. Nah, ini juga, karena saya punya taman bacaan juga, ada perpustakaan sini. Jadi kangkung-kangkung yang di sini selain sebagai hiasan juga bisa langsung dimasak nantinya. Nanti belakang kalau ada prasmanan dan lain-lain itu pasti yang jadi hiasannya pasti saya pakai sayur hidroponik. Ini kalau yang atas ini saya sempat gunakan untuk lesehan juga. Yang di atap saya beri atap begini. Tetapi ini hanya karena di tempat saya ini kalau sudah musim hujan itu sangat sepanjang hari. Bulan Januari, Februari itu pasti ada angin puting beliungnya itu. Nah, ini kemarin sempat ambruk ini karena hanya terbuat dari bambu, jadi atapnya sempat ambruk dan belum sempat diperbaiki. Nah, ini rumah saya yang juga berfungsi sebagai kedai.
Jadi di bawah itu kedainya, kemudian di atap ini sayurannya. Jadi orang melihat begitu datang pasti akan melihat selain ke langsung perhatiannya ke atap, ada apa di atap itu. Gitu. Kalau ini tanaman apa ini? Bayam Brasil ya. Ini juga suka sekali bayam Brasil orang-orang. Di menu juga saya jual 8.000 per porsi. Kita ambil, kalau yang ini bisa kita petik berulang-ulang. Bayam Brasil ini paling mudah tumbuh. Kemudian ini tanpa nutrisi karena saya aliri dari kolam ikan. Jadi tanpa nutrisi sama sekali. Hanya murni dari kotoran ikan. Yang ini. Nah, bayam Brasil kita untuk dimasak itu hanya dipetik daun pucuknya saja. Semakin sering kita petik daunnya, jadi ini satu kali tanam saja, tapi kita panen bisa hampir setiap hari. Kita ambil pucuknya saja, semakin kita sering memetik pucuknya, maka akan semakin banyak. Kemudian ini sama, ini sayur pagoda, sejenis sawi juga. Jadi kadang-kadang orang kalau sudah melihat pagoda ini bukan apa untuk dimasak, mereka membelinya untuk hiasan, katanya cantik gitu. Untuk dimasak itu sayang katanya, sayang karena cantik-cantik kok dimasak, sayurannya cantik dimasak, jadi dibuat hiasan. Yang ini samhong, ini selada merah. Jadi ini tanaman harus dirotasi, jadi ada yang sudah panen, ada yang baru kecil-kecil, jadi tidak sampai kehabisan. Kemudian di sini masih sama, jadi ini kita jual dalam bentuk, tapi kalau di tempat saya untuk buah stroberi ini tidak saya jual, jadi kalau di kedai itu orang itu pasti, pengunjung itu pasti ingin ke stroberi ini pasti dipetik langsung, boleh dipetik boleh. Jadi kalau stroberi saya belum bisa menjualnya karena ini ya untuk penarik saja, untuk penarik pengunjung saja. Kalau stroberi saya belum sempat menjual dalam bentuk buahnya. Nah, saya hanya menjual dalam bentuk bibitnya. Jadi dalam berhidroponik jangan difokuskan menjual sayurannya saja, tetapi banyak sekali yang dari hal hidroponik itu yang kita jual. Bisa dijual buahnya, bisa dijual bijinya, bisa dijual hasil olahannya, dan lain-lain. Jadi kita jangan fokus menjual dalam bentuk sayur, karena penjual sayur itu banyak sekali. Dan kita akan bersaing dengan yang sayur konvensional yang harganya murah. Nah, kita akan kalah kalau kita menjualnya masih dalam bentuk sayuran. Jadi stroberi hanya untuk untuk penarik saja. Jadi pengunjung biasanya datang ke kebun dan mereka minta, pasti anak kecil-kecil itu pasti minta. Jadi tidak pernah saya jual dalam bentuk buah, hanya saya jual dalam bentuk bibit. Nah, berikutnya itu sebagai wisata edukasi. Nah, kalau kita menanam sayuran hidroponik, kalau kita hanya fokus menjual sayurnya saja, tanpa edukasi, itu akan banyak kecewanya dalam hal ini banyak kecewa, kok tidak ada yang mau membeli sayur saya. Padahal saya sudah memasarkan ke sana kemari, banyak. Ada teman saya yang sampai putus asa menanam, waktu itu menanam selada jenis siomak. Siomak itu selada yang panjang-panjang, tapi aromanya wangi. Kalau kita makan, kita cukup disiram, untuk misalnya makan bakso atau makan mie ayam, itu selada cukup disiram air panas saja sudah bisa kita nikmati dan rasanya enak. Jadi rasanya enak, renyah, harum, dan mahal itu. Nah, ada menanam beberapa titik gitu ya. Kemudian ada yang memesan, tolong sampean tanam samhong, nanti saya beli. Lah ternyata tidak dibeli gitu loh. Ternyata tidak dibeli karena standarnya tadi tidak terpenuhi, akarnya, dari segi akar, dari berat.
Kalau masuk ke supermarket itu pasti ada aturannya, beratnya harus, kalau Pak Coy beratnya satu tanaman itu hanya 100 gram, kemudian kalau sudah melebihi 100 gram pasti tidak mau gitu. Jadi ada apa ya, standarnya untuk penjualan di supermarket itu ada standarnya. Jadi beratnya berapa, kemudian warnanya, daunnya ada berapa, itu kalau dijual di supermarket itu ada standarnya khusus. Nah, ada teman saya itu kemarin sampai kecewa. Jadi rumahnya di daerah Kutorejo situ, Kutorejo Mojokerto ya. Jadi dia sempat putus asa ya, sehingga tidak mau menanam sama sekali karena patah semangat karena tanamannya tidak dibeli tadi. Nah, ini kalau kita hanya fokus menjual dalam bentuk sayuran. Jadi kadang-kadang kita kecewa di situ. Jadi kita harus lebih kreatif menjual tidak hanya dalam bentuk sayur, tapi banyak hal yang ada. Jadi tadi contohnya tadi sayurannya, bibitnya, kemudian hasil olahannya. Nah, di sini ada edukasi yang kita jual. Kalau datang ke kedai saya mau belajar hidroponik, itu saya gratiskan. Tapi makanannya yang kita cas di makanannya. Jadi kalau misalnya rombongan mau misalnya rombongan ada 20 orang. Mau datang ke kedai saya, kemudian tidak hanya makan tetapi mau sambil belajar. Nah, di situ untuk belajarnya saya gratiskan, tetapi untuk makanannya nanti ada tasnya sendiri, ada dalam bentuk menu prasmanan. Nah, dalam menu prasmanan itu pasti ada sayuran-sayuran hidroponik ini. Begitu. Jadi kita jual edukasinya, tidak hanya menjual dalam bentuk sayur. Jadi itu jadi mindset kita itu kita perluas, jangan hanya menjual sayur saja, jangan, tapi cari bentuk-bentuk yang lain. Seperti itu. Jadi ini guru-guru SD juga, ini mahasiswa, yang ini mahasiswa Hidayatullah Surabaya, ini senang sekali waktu ke atas. Nah, ini ibu-ibu dari SD. Ini, nah selain menjual edukasi dalam menanam, kita juga kalau sudah menguasai tentang seluk-beluk hidroponik, itu pasti banyak sekali yang kita jadikan usaha. Nah, kalau kita menjual kepada para pemula ini, misalnya meracik nutrisi, itu kan ada biayanya. Nah, sambil ada wisata edukasinya tadi, itu kita bisa juga menjual dalam bentuk tanamannya. Bisa bentuk yang contoh wig, contoh ini nutrisi, netpot, dan lain-lain sebagainya. Ini juga kita bisa jual. Jadi peluang usaha dalam bidang hidroponik itu sangat besar. Tidak hanya menjual sayurnya, tetapi banyak sekali asalkan kita itu kreatif. Gitu ya. Jadi ini pasti mereka sangat senang, pasti membeli kok, pasti membeli di sini. Tidak mungkin tidak membeli. Kemudian di sini, ini ada dari Forum Bisnis Mojokerto yang datang ke rumah. Nah, ini saya gratiskan kadang-kadang mereka itu kalau sudah belajar begitu. Nah, membawa satu titik harganya berapa sih? Paling kan antara 1.000 sampai 2.000 kalau kita jual. Sayuran itu kalau kita jual, satu titik itu kan harganya hanya antara 1.000 sampai 2.000. Tapi kalau kita berikan kepada pengunjung dalam bentuk sebagai oleh-olehnya, itu nilainya sangat besar. Untuk nilai bisnisnya sangat besar. Dari satu titik yang harga 1.000 atau 2.000, kalau kita berikan ke beberapa orang, itu kan paling kita hanya mengeluarkan 10.000. Kalau misalnya 10 orang saja, kita beli satu titik kangkung atau 2 titik kangkung. 2 pot kangkung gitu ya. Paling kan kita per orang hanya 2.000. Kita berikan ke mereka hanya 20.000. Tetapi mereka sangat senang sekali bisa merasakan, oh rasa hidroponik itu begini. Sayur hidroponik itu begini. Kok bisa tumbuh begini? Hanya pakai air kok bisa tumbuh. Mereka akan datang ke kedai kita, ke kebun kita untuk membeli lagi, biasanya begitu. Jadi ini ajang promosi, ini sebenarnya bisa kita katakan ajang promosi dengan memberikan sayuran kepada pengunjung setelah belajar, itu bisa menghasilkan banyak sekali untuk diri kita sendiri. Jadi di sini.
Kemudian ini ada PT BHS Tegaring Gresik. Ini juga datang ke kedai saya. Ini para karyawan yang menjelang pensiun. Mereka menjelang pensiun. Nah, di setiap perusahaan itu biasanya untuk para karyawan yang menjelang pensiun itu biasanya diberi atau diberi bekal pelatihan kewirausahaan. Nah, di sini saya bekerja sama dengan beberapa outbound gitu ya. Jadi outbound yang jadi memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi saya masuk ke situ. Nanti kalau ada, jadi saya sampaikan ke mereka kalau ada yang karyawan-karyawan yang outbound bisa dimasukkan untuk kegiatan pelatihan hidroponik di tempat saya begitu. Jadi kita menjualnya bisa banyak sekali. Nah, pada saat seperti ini kita bisa menjual nutrisi, kita bisa menjual rockwool, netpot, bibit-bibit dan lain-lainnya. Jadi kita bisa menjual banyak hal di sini. Kemudian di sini ada ini anak-anak SD dan playgroup ya. Yang ini bertanam mulai dari penyemaian. Nah, di sini anak-anak playgroup kan untuk menanam kan masih susah ya. Kita kenalkan, mereka tidak suka sayuran. Kita kenalkan kepada mereka bagaimana cara mengolah sayuran. Jadi kita bentuk, bisa cooking class dan lain-lain. Jadi banyak sekali sebenarnya untuk peluang usaha untuk hidroponik. Nah, di sini ada karyawan PT Pakrin Sidoarjo. Ini juga sama, belajar di tempat saya. Ini juga karyawan yang menjelang pensiun ini. Jadi rata-rata karena mereka menjelang pensiun, ada yang namanya minat kan. Ada yang berminat, ada yang juga yang tidak. Sama karena ini program dari perusahaan. Nah, kemudian dijual sebagai hiasan. Dijual sebagai hiasan ini para pengunjung yang suka. Jadi untuk dipindah ke rumahnya biasanya begitu, memilih beberapa tanaman. Ya kita jual per netpotnya kita jual kalau pakcoy antara 2.000 sampai 2.500. Selada itu 1.500 sampai 2.000 per potnya. Nah, itu kalau ada yang membelinya dengan netpotnya juga, kita beri keleluasaan. Jadi tidak hanya untuk sayuran, untuk konsumsi saja yang kita jual, tapi untuk banyak hal. Dan ini juga menguntungkan sekali. Jadi ini mereka memilih sendiri, kemudian ditanam di rumahnya, ya dengan alat-alat yang sederhana mereka. Nah, kemudian dikirim ke saya, oh ternyata seperti ini. Nah, ini untuk orang-orang yang biasanya waktunya sempit, jadi tidak punya banyak waktu untuk menanam, mereka akan membeli tanaman hidup untuk ditanam di rumahnya, begitu. Kemudian, jadi yang ini untuk tadi ya, kemudian merencanakannya. Nah, tinggal satu, cuman ini saya terlewati sampai ke belakang ini sebenarnya. Nah, ini yang target kita yang berikutnya yaitu olahan sayur hidroponik. Kita menjual, tadi kan selain sayurannya, kita jual di kebun ya, di kedai, dalam bentuk makanan, dalam bentuk sayurnya, dalam bentuk banyak sekali, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan hidroponik. Kemudian ada yang kita jual edukasinya, karena untuk bisa meraih atau memancing konsumen hidroponik, maka kita harus memberi edukasi kepada mereka. Sehingga mereka paham betul apa itu hidroponik, bagaimana rasa sayurnya, bagaimana bentuknya, bagaimana seninya di dalam hidroponik, mereka akan membelinya. Nah, sekarang kalau olahannya bagaimana? Ini selada bukan selada yang sejenis sawi-sawian itu ya, tapi yang biasa untuk urap-urap dan lain-lain. Nah, di sini contohnya ini ada bentuk olahannya, beberapa resep ini bisa dicoba nanti. Ini 3 batang daun kale, yang di sini ini kale yang tadi sayuran apa namanya? Sayur sultannya sayuran tadi. Kemudian daun mint,
Ini kita buat daun mintnya. Daun mint ini sangat mudah untuk ditanam untuk di hidroponik. Sangat cepat tumbuhnya. Kemudian tapi akarnya menjalar di dalam nutrisi ya. Kalau kita pakai sistem NFT atau DFT akan menutup atau menghambat aliran nutrisi ke akar-akarnya. Tunas-tunasnya itu muncul di akar. Jadi biasanya menjalar kemana-mana. Kemudian ini satu buah jeruk lemon, ini diperas, diambil airnya. Kemudian tape, yogurt, kemudian tomat, dan lain-lain ini. Ini semuanya kita blender hingga lembut. Nah, tekniknya bagaimana tekniknya? Ini usahakan sebenarnya jangan beri air, kita beri es batu saja. Airnya itu kita ganti dengan es batu, kemudian proses blendernya itu jangan langsung satu kali, begitu kita tekan langsung sampai selesai, tidak. Tapi kita matikan sampai 5-6 kali, mematikan, menghidupkan agar hasilnya nanti tidak mencair seperti jus-jus yang biasa kita minum, tetapi akan berbentuk hampir mirip seperti es krim. Ini karena sekali smoothies, kalau di kedai saya jual 15.000. Jadi 3 batang daun kali saja dan lain-lain itu kalau diolah lagi itu bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Jadi ini satu porsi, satu gelas ini saya jual 15.000. Ini jus sawi caisim. Nah, ini kelihatan seperti ini. Ini tanpa air sebenarnya. Kita tanpa air. Jadi airnya itu kita ganti dengan es batu. Sehingga kalau kita blender ini akan mirip-mirip es krim. Ini rasanya enak, hampir mirip dengan alpukat. Kalau tapenya ini kita ganti dengan, jadi tape yang di sini, ada tape ya, itu bisa kita ganti dengan jeruk lemon. Rasanya kan berbeda. Jadi nanti bisa dipraktekkan ini ya. Ada jus sawi caisim yang pakai tape, ada yang pakai lemon. Ini rasanya akan berbeda. Kalau yang lemon bisa ditambahkan daun mint, itu rasanya pasti enak. Kemudian di sini ada salad. Pokoknya apa yang bisa kita jual pasti. Kalau yang seperti ini saya jual 10.000 per porsinya karena bahannya tidak terlalu banyak. Kalau yang ini juga ini 10.000 juga per porsinya. Nah, bisa dicoba sendiri ya. Jadi baby pokcoy dengan bunga kecombrang. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri kalau yang ini. Yang ini namanya samhong, selada yang bentuknya lancip-lancip panjang, aromanya wangi seperti pandan. Ini daun ketumbar, dibuat olahan bihun goreng. Nah, ini untuk yang produk olahannya. Itu masuk yang target tadi ya, kita masukkan ke target tadi. Nah, bagaimana untuk merencanakan produknya? Jadi kalau targetnya tadi 1 dijual di kedai, 2 dijual di kebun ya, 2 dijual di kedai, 3 dibuat edukasi, wisata edukasi, kemudian ada juga untuk hiasan dan untuk dijual dalam bentuk produk olahan. Nah, bagaimana merencanakan produknya? Nah, ini kalau kita mengusahakan untuk hidroponik yang skala, tidak hanya skala hobi, tidak skala rumah tangga, tapi skala industri, maka kita harus memperhitungkan rencana-rencananya. Ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Kalau jangka panjang berarti meliputi penyusunan kebijakan, jadi lokasinya bagaimana, kapasitasnya itu berapa titik, pengembangan produknya bagaimana, apakah hanya tetap kangkung saja, apakah ada bisa yang lainnya.
kemudian dilakukan penelitian dan pengembangan, kemudian investasi yang kita masukkan nanti berapa. Nah, waktu implementasi untuk jangka panjang ini butuh waktu lebih dari 2 tahun. Kemudian kalau jangka menengah, nah kalau jangka menengah ini ada hubungannya dengan yang jangka panjang tadi ya. Ini keputusan taktis yang harus kita lakukan, yaitu konsisten dengan strategi yang sudah dibuat. Jangan angin-anginan. Kadang-kadang seperti saya sendiri kadang-kadang juga angin-anginan. Kadang rajin menyemek, kadang juga malas kan benar-benar. Kemudian waktu implementasinya antara 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi ini yang jangka menengah. Kemudian jangka pendeknya, ini penugasan kerja. Ini kalau kita menggunakan tenaga kerja ya, pembebanan pekerjaan setiap orang bagaimana, jadwalnya bagaimana, pengurutan jenis pekerjaannya bagaimana. Nah, waktu implementasinya antara 0 sampai 6 bulan. Ini yang jangka pendek. Menentukan harga jualnya bagaimana. Nah, modal jangka panjang atau investasi, kemudian yang berpengaruh di sini ya modal kerja dan nilai jual terendah. Contohnya di sini modal jangka panjang apa saja, yaitu segala sesuatu yang bersifat tetap. Contohnya tadi, makanya yang diestimasi tadi saya pisahkan antara peralatan dan yang biaya 1 kali tanam. Jadi yang bersifat tetap itu ada pipa, guli, modul, dan lain-lain. Di sini biaya tetap. Jadi yang biasanya ada penyusutan kalau yang di sini. Kemudian modal kerjanya atau biaya produksinya bagaimana? Nah, ini adalah kebutuhan sekali tanam yang seperti tadi yang estimasi untuk kangkung, selada, dan sambung tadi. Ada nutrisi, benih, listrik, air, pengemasan, tenaga kerja. Ini yang habis sekali pakai untuk 1 kali tanam. Ini masuk modal kerjanya. Nah, berapa nilai terendah yang kita dapatkan atau kita tentukan nanti saat menjual? Selain yang dengan estimasi tadi ya, ini biaya produksi dibagi dengan hasil produksi. Nah, hasilnya 500 ini ya. Ini contohnya untuk yang kangkung. Jika dijual 1.000, kita untung per titiknya tadi 469. Tapi kalau sudah 130 titik tadi kan sekitar 63.000 sekali panen. Kalau 130 titik. Jadi ini sudah ada jelas. Penyusunan strategi distribusinya bagaimana. Nah, ada jarak dekat. Kalau jarak dekat ya mungkin tetangga-tetangga kita sekitar, itu jangan jalan kaki atau naik motor. Kalau jarak jauh berarti kalau kita jualnya ke supermarket, berarti ada mobil dengan pendingin karena sayur hidroponik ini kan butuh selalu dingin ya. Kemudian promosinya karena sekarang itu sudah zamannya online, berarti kita lakukan secara offline dan online. Nah, yang offline itu seperti apa? Ya, kita bisa brosur, majalah, koran, dan lain-lainnya. Itu yang offline. Nah, yang online bisa melalui Facebook dan lain-lain tadi. Ada website, Facebook, Instagram yang sekarang lebih marak ya. Ini website, ini bisa kita manfaatkan blog atau kita bisa beli websitenya dan lain-lain. Yang penting kita bisa menggunakan dengan apa saja, yang penting bisa menjual. Ini yang Facebook, ada halaman Facebook. Ini kalau melalui WhatsApp, jadi kita masuk ke grup-grup yang diizinkan untuk menjual sesuatu. Jadi sebelum kita panen, kita promosikan, maka pada saat waktunya panen kita bisa memanen dan tahu persis siapa yang akan membeli sayuran kita. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan untuk yang kali ini. Yang kemarin ada tambahan yang minta apa kemarin jadwal, contoh jadwal pemberian nutrisi. Nah, ini ada nanti sudah saya sertakan di Bu Rosi, sudah saya kirim. Contohnya di sini kalau kangkung misalnya. Contoh di sini. Kelihatan Bu ya? Belum tampil, Bu. Belum. Maaf.
Sampun? Sudah, sudah. Oke. Contoh di sini kalau yang kemarin ada yang tanyakan bagaimana untuk jadwal pemberian nutrisi pada tanaman. Nah, di sini sudah saya sertakan di materi. Contohnya ini kangkung misalnya. Ini semainya ya, di sini mulai dari sini. Ini masa semai, usia tanamnya di sini berarti hari. Hari keberapa di sini? Ini sebentar, ini berarti bentar. Nah, misalnya di sini tanaman kangkung. Kita menyemai di hari pertama, minggu pertama ya. Hari pertama, kedua, ketiga, empat, ini kita tanpa memberi nutrisi. Jadi tidak kita beri nutrisi. Pada hari kelima, 6, 7, 8, ini airnya, air di bak nutrisi kita tambahkan. Bagaimana? Aturannya yang kemarin sudah dijelaskan Bu Riana. Kalau 1 liter air baku itu kita tambahkan 5 mili nutrisi A, 5 mili nutrisi B. Jadi rumusnya itu 551. 5 mili nutrisi A, 5 mili nutrisi B, 1 liter air baku itu menghasilkan 1000 ppm. Nah, kalau mencari ingin 300 ppm berarti kita tambahkan apa? Kita tambahkan air. Kemudian kita ukur pakai TDS. Sampai mencapai angka 300 ppm. Gitu ya. Dari aturan yang 5 mili A, 5 mili B, 1 liter air itu hasilnya 1000 ppm. Kalau kita butuh 300 ppm berarti kita tambahkan air. Kemudian kita ukur pakai TDS sampai mencapai angka 300 ppm. Itu ya. Nah, kemudian ini berarti sudah, ini dari sini langsung ke sini berarti ke masa tanam ya. Yang ini kosong berarti bukan berarti tidak dilakukan, tapi sudah masuk ke masa tanam. Minggu ke-1 hari pertama sampai hari ke-7 itu kita naikkan ppm-nya menjadi 500 ppm. Minggu kedua kita naikkan lagi. Jadi hari ke ini berarti kangkung itu 8 hari ditambah 8 hari semai, kemudian masuk ke penanaman ya, sudah pindah tanam di sini. Minggu 1 500 ppm, minggu kedua ini sudah hari ke berapa sudah saya rinci sedetail mungkin. Minggu kedua 900 ppm, minggu ketiga 1400 ppm. Nah, menjelang minggu keempat ini berarti kita sudah bisa memulai memanen. Nah, kalau ingin memanen berarti wah saya mau memanen berarti diingat-ingat 2 hari sebelum panen itu kita beri dengan air ganti, nutrisinya kita ganti dengan air baku. Yang tujuannya adalah kemarin saya jelaskan untuk menetralisir zat kimia yang ada di dalam sayuran biar tidak terlalu berlebih. Kemudian di sini kalau selada semainya di sini ini ya. Jadi hari pertama sampai keempat ini masih belum keluar daun ya, biasanya itu kita tanpa nutrisi. Setelah muncul daun, apakah boleh di bawah 300? Boleh. Misalnya 100 ppm, 200 ppm enggak apa-apa. Boleh. Jadi 50 ppm pun boleh. Jadi enggak apa-apa. Yang penting ada nutrisinya. Baru setelah itu sampai minggu 1 pindah tanam. Jadi yang ini kuning ini semai, kalau yang biru ini berarti sudah pindah tanam ya. Kemudian umurnya ini sudah jelas sekali di sini. Jadi minggu keempat sampai minggu kelima ini untuk selada itu ppm-nya hanya 840. Sudah ya di sini ya. Nah, ini sampai dengan saya buatkan ini tadi malam, ini saya buatkan juga ini ada pakcoy, tomat, cabai, terong, mentimun, melon, stroberi, dan lain-lain. Ini sudah jelas semuanya di sini. Nah,
ini bisa kita gunakan untuk membuat rotasi tanaman agar kita selalu langsung siap tanam. Begitu panen tidak menunggu semai dulu, tetapi begitu panen kita bersihkan, kita sterilkan baknya, baru kita langsung kita pindahkan. Nah, contohnya di sini kangkung. Kangkung itu kemarin tadi kan ini ya. Nah, panennya kan di minggu ketiga. Minggu ketiga setelah tanam, berarti setelah minggu ketiga setelah tanam, setelah semai, ini awal semai sampai panen kan berarti butuh 5 minggu ya. Nah, yang ini dikatakan ini dari untuk semainya ini 8 hari minimal. Kemudian kan ini bisa untuk setelah pindah tanam, ini kan 3 minggu. Nah, karena butuh semai itu sekitar 8 hari, maka kira-kira kalau kita mau menyemai agar tanaman kita itu selalu ada rotasinya, berarti di minggu kedua ini kita sudah mulai proses semai untuk kangkung. Jadi minggu kedua ini kita semai, begitu selesai panen itu bisa langsung kita bersihkan baknya, langsung kita isi hasil semaian yang di minggu kedua ini. Begitu terus sampai terus. Ini jadwal bisa dikira-kira sendiri nanti. Oh, semainya butuh sekian hari, berarti saya harus pindah tanam sekian. Kalau habis panen berarti saya agar bisa langsung menanam lagi, tidak harus menunggu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak terjadwal kapan semainya, kapan panennya, itu sehingga kadang-kadang membuat orang jadi malas. Wah, selesai panen tanamannya kosong, jadi begitu. Ini bisa dipelajari sendiri, sudah saya sertakan di materinya. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih Bu Win, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, amin, pasti sangat bermanfaat ya. Tadi sampai ada resep-resep juga ya, minuman, makanan. Kalau mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang menjual dalam produk turunan ya Bu ya. Ya, ya. Jadi kita itu tidak hanya menjual sayurannya saja, tapi juga bisa dalam bentuk lain. Bahkan mungkin juga kalau misalnya untuk promosi bisa yang edukasi itu ya. Jadi kalau misalnya di sekolah-sekolah di SMK mungkin, nah itu kan bisa juga mungkin menggratiskan wisata edukasi untuk anak-anak SMP. Nah, itu kan juga bisa jadi promosi sendiri promosi untuk promosi sekolahnya. Sekolah bisa. Betul. Nah, tadi juga saya itu ya, karena di sini kan banyak guru yang ikut itu tidak jurusan pertanian juga, Bu. Jadi mungkin ada yang jurusan bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang matematika. Nah, mungkin seperti Bu Win ini kan karena guru bahasa Indonesia sehingga di kedainya itu sampai ada taman bacaan. Nah, itu kan menarik sekali. Itu istilahnya dipadu-padankan dengan kemampuan sesuai ijazahnya, tapi juga ada kemampuan lain di bidang hidroponik ini ya. Oke, ini saya langsung membaca dulu pertanyaan yang ada di chat dulu ya Bu ya, karena ini tadi pertama ini dari Bu Insinyur Endang Endang Sofwati dari SMKN 1 Doko Blitar Jatim. Nah, ini beliau bertanya bagaimana cara menghitung atau melakukan estimasi biaya peralatan atau biaya tetap dalam 1 kali masa tanam. Untuk biaya peralatan tetapnya itu. Cara menghitung atau melakukan estimasi biaya mungkin. Saya langsung jawab. Tadi sudah saya sampaikan contohnya untuk 3 jenis sayuran ya, untuk estimasinya. Kangkung ada, selada, dan samhong. Itu sudah bisa dijadikan untuk peralatannya. Itu yang di situ yang tadi ada peralatan yang tetap sama yang biaya tanam, biaya operasional yang rusak juga. Ya, oke. Ya. Terus ini sudah terjawab di situ.
Jadi kita tergantung, nanti kita mau tinggal mengganti saja. Misalnya kita mau menanam berapa gitu ya. Misalnya mau menanam berapa titik, kan kita langsung menghitungnya di situ. Oh iya, benar Bu. Ya. Ini juga ada, tapi bukan pertanyaan, ini apa dari Bu Nindya dari SMKN Pringgasela NTB. Nah, ini kebetulan di sekolah kami melakukan budidaya sayur dan buah. Sedangkan wilayah kami bersaing dengan sayur yang ditanam masyarakat sekitar. Alhamdulillah, walaupun belum familiar dengan sayur masyarakat, tapi respon konsumen luar biasa dari sayur dan buah yang kami budidayakan, jadi sampai kewalahan gitu. Jadi mungkin memang ya seperti itu tadi ya, jangan menyerah istilahnya, jangan putus asa ya Bu ya. Terus Ya, bisa harus kreatif, juga, baru ya betul, harus kreatif. Tekun dan lain-lain. Iya betul. Ini ada yang sudah raise hand, Bu Cuncun Suherni, monggo silakan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cuncun Suherni dari SMKN 12 Garut, Jawa Barat, Bu. Cukup jauh kalau ke Mojokerto ya, Bu. Jauh sekali. Iya. Tapi alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan semua narasumber yang ada di sini, termasuk Bu. Biasa Bu Win pencerahannya tentang hidroponik. Alhamdulillah saya mengikuti dari pertemuan pertama sampai hari ini, dan memang hidroponik ini sangat menarik gitu ya. Sebelum saya bertanya, mungkin saya memberikan tanggapan terlebih dahulu ya Bu tentang hidroponik. Iya, saya pernah mencoba Bu, karena saya memang mengajar di agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, pernah mencoba menanam selada. Nah, terkait dengan tadi ya estimasi biaya yang disampaikan oleh Bu Win, yang menarik dari hidroponik ini adalah yang ketika kita mencoba untuk menanam hidroponik adalah kepuasan tersendiri gitu Bu. Jika kita melihat tanaman kita tumbuh dengan subur, dengan bagus gitu ya. Bahkan kalau saya ini ketika panen pertama itu bukan semangat untuk menjual gitu, tetapi semangat untuk bukan semangat untuk masak sayang gitu ya. Iya Bu, gitu. Jadi semangatnya untuk memberikan cuma-cuma kepada teman-teman, kepada tetangga gitu. Bahwa memang ketika kita tidak punya lahan pun sebenarnya bisa gitu kita bercocok tanam dengan menghasilkan tanaman yang sangat bagus. Ini Bu yang saya tanyakan tadi terkait dengan estimasi biaya, tadi disampaikan ada biaya tetap, kemudian ada juga biaya-biaya yang sifatnya variabel, yang sifatnya sekali habis gitu ya Bu. Nah ini bagaimana Bu dengan biaya untuk tenaga kerja? Tadi saya lihat belum tercantum ya Bu, maaf barangkali saya lihat tadi di estimasi. Dengan biaya tenaga kerja yang bagaimana cara memasukkannya? Kemudian biaya lain-lain misalnya kalau hidroponik yang kita gunakan itu menggunakan sistem NFC misalnya Bu, yang pakai aliran listrik yang harus nantiasa sedia aliran listrik. Ini juga bagaimana, apakah memang harus atau perlu dimasukkan ke komponen biaya atau bagaimana sebaiknya. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, terkait dengan ada kalau kita memenuhi kebutuhan konsumen sebenarnya tidak harus sekali panen gitu ya Bu ya, jadi gilir gitu. Nah, saya tadi memperhatikan dan melihat instalasi yang digambar tadi yang ditampilkan. Dalam satu rangkaian instalasi memakai ada yang tadi yang namanya sudah cukup besar. Kemudian ada di paralon lainnya ada juga yang masih kecil gitu Bu. Nah, iya Bu, ini tujuan tadi ya kata Ibu untuk bisa bergilir, misalnya pekan ini dipanen, kemudian pekan depannya baris yang lain gitu ya Bu. Jadi bagaimana terkait dengan pemberian nutrisinya Bu, apabila pergiliran tersebut ada dalam satu instalasi gitu Bu, terutama yang menggunakan nutrisi yang mengalir gitu Bu. Ya, setahu saya untuk tadi ya kebutuhan pada tiap fase tanaman itu kan berbeda-beda gitu ya Bu ya.
Ada yang mulai dari 500 ppm ke 900 ppm gitu ya. Itu berbeda-beda. Terima kasih Bu atas ilmunya dan juga jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab Bu Rosi ya. Terima kasih untuk Bu Cuncun ya. Ini yang dari Garut. Ini yang saya contohkan untuk estimasi biaya itu kan untuk yang paling mudah, untuk yang pemula ya. Jadi untuk pemula biar tidak kelihatan, karena pemula itu kadang-kadang takut dengan biayanya kalau untuk yang pemula. Kecuali kalau yang sudah biasa, sudah pelaku hidroponik atau jadi pegiat hidroponik itu kan sudah peralatannya sudah lengkap ya. Jadi tidak takut untuk melakukan sesuatu. Kalau yang pemula ini takut gagal, padahal sudah menghabiskan banyak biaya, gitu loh. Jadi makanya yang saya contohkan itu yang paling sederhana sekali, yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, kalau di sini yang ditanyakan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu otomatis digunakan kalau sudah industri ya. Kalau sudah industri berarti harus dihitung juga untuk mengurangi biaya. Jadi misalnya tenaga kerjanya sudah berapa orang? Misalnya 2 orang. Ini kalau misalnya hanya 130 titik itu kan kita tidak perlu banyak tenaga kerja ya. Kita sendiri pagi siang sambil mau berangkat kerja atau apa kita bisa melihat kalau hanya 130 titik. Tapi kalau sudah 1000 titik, di atas 2000 titik sampai 10.000 titik, 20.000 titik. Jadi itu baru kita menghitung tenaga kerja yang semaksimal mungkin, karena berarti sudah pertaniannya sudah masuk ke industri ya. Kalau sudah di atas 10.000 titik berarti kita sudah masuk ke industri. Jadi otomatis harus kita hitung tenaga kerjanya. Begitu. Jadi mengurangi. Jadi biaya operasional ditambah biaya tenaga kerja ditambah penyusutan. Kalau sudah pakai yang ini langsung ke yang pakai NFT ya, ke NFT. Kalau misalnya sudah NFT berarti biaya operasional ditambah biaya tenaga kerja, biaya penyusutan peralatan. Nah, itu biaya listrik dan lain-lain itu sudah masuk nanti. Itu mengurangi. Nah, hasilnya kita bagi dengan jumlah sayur yang kita tanam. Itu untuk yang jadi untuk yang biaya tenaga kerja dan NFT, untuk yang menghitungnya tadi sudah kita masukkan ke penyusutan. Kita asumsikan setiap tahunnya misalnya kita susutkan misalnya 10% atau 5% dari biaya yang kita keluarkan. Kalau biaya yang kita keluarkan misalnya 1 juta untuk instalasi NFT, berarti kita susutkan kalau 10%-nya atau 5%-nya berapa. Itu nanti bisa mengurangi yang untuk di dalam estimasi biaya. Kemudian Ibu tadi memperhatikan yang saya contohkan yang di kedai ya. Di situ ada tanaman yang samhong yang sudah mau panen, kemudian selada yang mau panen, dan selada yang baru tumbuh. Nah, karena yang saya pajang di kedai itu adalah saya ibaratkan seperti display ya. Jadi hanya untuk pindah sebentar saja. Jadi untuk yang tanaman sebenarnya sudah ada di atap rumah. Jadi kalau yang di kedai itu karena untuk edukasi dan untuk yang display di pengunjung tadi, sehingga saya beri contohnya. Oh, kalau yang kecil itu hanya contoh saja. Untuk pengaturan nutrisinya saya pakai yang standar kalau yang sudah di kedai. Jadi tidak besar kecil tidak, tapi saya buat standar untuk mengikuti yang paling kecil. Bagaimana caranya biar, karena waktunya tidak akan lama biasanya. Biasanya kalau mau ada tamu, yang mau rombongan dan lain-lain sebagainya, itu baru saya susun. Ada yang kecil, ada yang besar dan sebagainya. Begitu. Ya. Terima kasih, Ibu. Jadi kalau misalnya kita mau menggilirkan tanaman untuk pengaturan waktu panen, berarti kita harus menggunakan instalasi yang berbeda, gitu ya? Iya. Instalasi yang berbeda, ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Mungkin yang lain?
Oke, ini ada Pak Wawan. Monggo Pak Wawan. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas Bu ya suaranya? Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu sudah sharing ilmu tentang hidroponik. Utamanya hari ini materinya tentang pemasaran. Ternyata di dunia hidroponik itu varian yang bisa dipasarkan banyak. Nah, kebetulan di tempat kami atau istilahnya yang ada di program kami ini kan dari sekolah SMK, terutama dari jurusan listrik, Bu. Mohon maaf, bukan pertanian kami, Bu ya. Kami lebih tertarik dari sisi produksi modul. Instalasi. Nah, iya. Instalasinya. Jadi ini ya saya katakan saja. Jadi misalkan ya kita membuat modul hidroponik menggunakan pipa paralon itu, kemudian nanti di materi pelajaran ini saya kaitkan dengan contoh ini ya, pekerjaan mekanik. Jadi tentang penggunaan alat-alat tangan, baik obeng, tang, bor dan sebagainya, sehingga mengena dari sisi kompetensinya, Bu. Kemudian dari sisi hasil ini, kalau saya bandingkan dengan yang ada di penjualan online, ini juga apa ya, menguntungkan. Karena apa? Setelah saya coba hitung estimasi harga pipa, kemudian harga pompa dan sebagainya, ini saya bandingkan dengan di online, ini hasilnya lebih murah. Sehingga nanti ya kalau ini kita terapkan dari sisi kompetensi anak dapat, terutama di penggunaan alat-alat untuk proses produksi itu, dan hasilnya bisa kita jual. Tetapi selain itu kan harus ada display ya, supaya apa ya, kelihatan lebih menarik dan apa, terbukti bahwa ini bisa gitu loh. Selain produk-produk turunan yang Ibu sampaikan tadi, memang banyak sekali, dari mulai dari sayuran, kemudian dari pengolahan hasilnya yang berupa jus, berupa makan dan sebagainya, ternyata banyak sekali itu, Bu. Jadi sekedar sharing aja, itu kami lebih tertarik, Bu, di instalasinya ya. Ya, proses pembuatannya itu, sehingga saya kaitkan di pelajaran di sisi tekniknya, kemudian hasilnya bisa kita pasarkan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Iya. Iya, untuk instalasi ini sangat banyak yang mencari ini, Pak, biasanya. Biasanya ibu-ibu ini kalau yang untuk yang NFT, kemudian DFT, ada lagi yang apa vertikal itu, vertikultur itu. Untuk ibu-ibu ini kan biasanya sangat kesulitan. Nah, kalau pasaran ke ibu-ibu itu harga berapapun, kalau untuk ibu-ibu itu pasti akan dibeli. Yang penting karena ada faktor apa tadi itu, estetikanya banyak itu, cari apa ya, ini banyak kok Pak, menguntungkan sekali, terutama kalau Bapak ini nanti dengan mengundang apa sekolah-sekolah sekitar atau yang sekolah yang ada di bawah, anak-anak SMP dan lain-lain, untuk bisa sebagai promosi sekolah juga. Kita berikan pelatihan gratis cara merakit. Nah, padahal cara merakit instalasi hidroponik begitu. Tapi ternyata kan banyak juga. Nah, di situ Bapak bisa menjual yang peralatannya, mulai dari holso-nya, mulai dari netpotnya, semuanya nanti selain menjual ilmunya, menjual sekolah kita, memasarkan sekolah kita juga bisa menjual dalam bentuk yang lainnya. Walaupun kadang-kadang kita jangan takut, wah nanti kalau saya menjual holso, nanti instalasi saya tidak laku. Tidak. Rezeki setiap orang itu akan tetap kepada kita, tidak akan beralih ke orang lain, walaupun kita sudah membagikan ilmu kita kepada orang lain. Itu kalau prinsip saya seperti itu. Jadi saya tidak akan takut, wah ini kok resep untuk di kedainya kok disebarkan ke orang lain. Tidak apa-apa. Karena pasti akan beda tangan, itu beda rasa begitu. Cara memasukkannya beda, itu pun akan berbeda. Sama juga kalau Bapak mau menjual instalasinya, selain menjual instalasinya juga menjual edukasinya tadi juga akan bagus sekali, Pak. Jadi jangan takut akan tersaingi, nanti instalasi saya enggak laku nanti kalau semuanya orang bisa, itu enggak begitu. Jadi banyak kok Pak yang bisa kita lakukan. Untuk peluang usaha di bidang hidroponik itu banyak sekali, jangan terfokus pada sayurannya, menjual sayurnya.
penjual sayur itu banyak sekali di pasar. Jadi masa kita ikut-ikutan menjual sayur karena kita apa? Dari segi pendidikan kita lebih dari mereka gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutan, biarkan diambil para penjual sayur yang ada di pasar. Kita jangan merebut apa namanya rezeki mereka. Kita bisa cari yang lain begitu. Kalau prinsip saya seperti itu. Ya, betul. Ya sekalian promo Bu, jadi nanti bisa pesan modul di tempat kami Bu. Nggih, monggo itu bisa ditulis alamatnya itu Pak nanti Pak. Ya, siap Bu, siap. Mungkin yang lain? Oke, sekarang sama Bu Hendri Lamyasuti. Monggo Bu Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya adalah Hendri Lamyasuti dari SMK Negeri 1 Kemusu. Ingin bertanya Bu, kami itu sebenarnya adalah dalam agriculture seperti ini adalah orang baru Bu, karena di SMK kami itu tidak ada jurusan seperti itu, sehingga untuk peralatan itu kami misalnya untuk pendanaan gelalah kan semuanya kan memang maju semua ya. Pendanaan yang minim, salah satunya misalnya tidak ada yang namanya TDS Pak, Bu, TDS untuk mengukur PPM itu. Nah, misalnya itu kita menggunakan gelas ukur misalnya yang disesuaikan dengan kadar atau PPM dari air tersebut, bisa enggak Bu? Seperti itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tadi dinyatakan adanya strategi pemasaran hasil-hasil produk dari hidroponik ya Bu ya. Di mana kalau kita trik atau cara bagaimana supaya mengubah mindset masyarakat atau orang banyak, di mana tanaman hidroponik itu lebih sehat daripada tanaman tradisional seperti itu, karena dari segi harga kan mungkin jauh lebih mahal ya daripada tradisional. Bagaimana trik yang sudah Ibu berikan kepada yang lain atau kepada orang lain supaya tumbuh kesadaran bahwa tanaman hidroponik itu jauh lebih bagus begitu Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini yang ditanyakan tentang kalau tidak punya TDS ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, TDS itu murah kalau sebenarnya, karena itu senjata yang harus kita miliki untuk keberhasilan kita. Harganya 80.000, ada yang 30.000. Oh, ada. Ada. Yang 30.000 ini hanya untuk TDS PPM saja. Kalau yang 80.000 itu ada untuk oksigen dan lain-lain. Harganya hanya 30.000 kok Bu. Ada yang paling murah 30.000. Saya kira 130-an. Berapa? Saya kira 130-an lebih. Bunda, kalau di online jangan bisa lihat-lihat itu banyak sekali. Oh iya. Ya, itu harganya ada yang paling murah 30.000 kok. TDS ya. Jadi ini senjata kita yang harus kita pegang itu TDS PPM. Oh ya. Oh, TDS sama pH meter itu. Ya, pH meter jadi sudah kalau punya. pakai gelas itu kurang akurat nantinya. Oh nggih. Itu kalau yang untuk jawaban TDS apa bisa diganti dengan gelas ya. Untuk kalau triknya mengubah mindset itu yang seperti tadi saya katakan, untuk agar mereka mau membeli sayuran kita, maka edukasinya yang kita utamakan dulu. Kita berikan edukasi dulu. Kita masuk ke PKK, ibu-ibu PKK, itu. Dengan situ kan mindsetnya jadi berubah. Dan sambil memberikan contohnya, kita berikan contoh gratis kepada mereka. Kita apa ya? Berikan yang berapa sekali panen. Itu tadi kan biayanya tidak terlalu besar juga. Jadi kalau hanya setiap orang 1 titik saja loh, itu sudah senang sekali kok Bu. Jadi nanti pasti akan berubah dari situ. Karena mereka merasakan sendiri, oh rasanya seperti ini. Oh caranya kok mudah sekali ternyata. Kita tidak harus kotor-kotor dengan tanah. Kita bisa semai malam hari. Kita bisa sebelum berangkat ke kerja kita bisa melihat tanaman kita. Kita cek airnya. Kalau terlalu hangat, kalau misalnya yang bisa kita aduk-aduk begini biar oksigennya masuk. Kalau sudah kita masuk ke situ seperti Ibu Cuncun tadi, itu akan merasa ada kebanggaan di sini, kepuasan hati. Itu yang penting, yang pertama kita harus
harus senang dulu. Nggih. Gitu ya. Jadi kalau untuk berapapun mahalnya, kalau orang itu sudah tahu kelebihan dari sayur hidroponik akan dibeli. Dan memang tidak semua orang akan menyukai hidroponik karena banyak faktor ekonomi, faktor segala macam. Begitu. Kalau background, saya juga backgroundnya bukan pertanian ya. Kebetulan ada kombinasi di sini, saya dari bahasa Indonesia, tapi saya suka belajar. Kemudian saya masuk ke semua komunitas organik, saya masuk, komunitas hidroponik saya masuk. Jadi banyak ilmu yang kita dapatkan. Sampai sekarang pun saya masih ikut, kalau di golongan para master hidroponik itu saya masuk ke yang hidroponik pemula. Saya tidak akan masuk ke, saya juga masuk yang komunitas yang besar, saya di situ saya hanya diam, hanya belajar saja. Tapi saya masih menimba ilmu untuk yang pemula, saya tetap masuk di situ. Jadi saya ada masuk ke grup yang komunitas hidroponik Indonesia, di situ para pakar semuanya, saya bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan mereka. Di situ ada yang namanya Om Ben Taufik, itu dari Bali. Jadi beliau ini hanya konsentrasi fokus ke tanaman tomat cherry saja. Ada benar foto-fotonya bagus-bagus. Hanya fokus kepada tanaman tomat cherry. Tomat cherry kan sebenarnya sangat murah kan tuh. Kalau sekarang mungkin mahal ya. Nah, di situ beliau ini sangat kreatif. Jadi walaupun tomat, ternyata beliau tidak menjual tomatnya. Untuk apa menjual tomat? Tomat harganya 15.000 per kilo sampai 20.000 per kilo. Nah, beliau mengolah tomat tersebut menjadi wine. Jadi dari 2 kilo tomat, kalau diolah menjadi wine tomat, itu harganya menjadi 130.000 per botol, per liter. Jadi 2 kilo tomat diolah, difermentasi, itu bisa menghasilkan per liternya itu 130.000. Nah, beliau daripada saya menjual tomat, kan lebih baik menjual wine-nya tadi, produk wine. Jadi makanya kalau menanam sesuatu, kita jangan terkungkung pada menjual sayur itu. Kalau saya, jangan menjual sayurnya, sudah biarkan dijual sama ibu-ibu para pedagang yang ada di pasar gitu. Kita cari alternatif lain, kita berkreasi untuk menjual yang lebih bagus, yang lebih mahal dari itu. Yang seperti tadi sawi, satu ikat bisa dijual 8.000, 10.000 sampai 15.000. Kalau sudah diolah jadi minuman begitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, ini ada satu lagi di chat ya. Sebenarnya ada 2, tapi satunya mungkin nanti bisa saya jawab. Untuk yang pertanyaan tentang KKGS ini ya. Kalau ini dari Bu Endang, dari SMKN 1 Doko Blitar, maaf mau tanya Bu Win itu sampai jadi berhasil seperti sekarang ini perlu waktu berapa tahun? Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat mungkin Bu tentang perjalanan Bu Win dalam berhidroponik ini. Terima kasih Bu Endang ya dari Blitar. Saya untuk hidroponik sejak awal tuh belum paham betul. Tahun 2013 itu saya tertarik berjualan biji-bijian sayur yang di fanpage bibit sayur itu. Dulu saya jualnya 1.000 mulai dari 2013. Itu saya berjualan biji sayur, bukan, jadi dari situ loh kok ada hidroponik, saya mulai menjual pupuknya. Jadi belum paham apa hidroponik dulu. Dari 2013 sampai 2016 ini masih saya menjual. Dari belum sampai ke melakukan usaha hidroponik, belum. Masih menjual biji-bijian, dan di situ pelanggan saya sudah sampai ke Papua, ke Aceh dan lain-lain. Dari hanya menjual biji sayur yang hanya Rp1.000, saya membuat waktu itu Rp1.000. Rp1.000 sawi, Rp1.000 hanya 50 biji loh Bu itu.
untuk para pemula itu sangat menarik. Jadi 50.000 dapat 50 bungkus 50 jenis. No, itu situ dulu begitu. Nah, kemudian saya hanya menjual biji-bijian, kemudian berkembang mengenal hidroponik, tapi saya masih belum berani berhidroponik. Kemudian hanya menjual pupuk dan peralatannya yang kecil-kecil saja. Kemudian baru tahun 2016 itu saya mulai pakai yang WIC, kemudian membuat instalasi kecil-kecilan begitu. Nah, tahun 2018 saya Agustus 2018 itu baru membuat kedai. Kebetulan suami saya itu chef hotel ya. Jadi ahlinya masak, jadi kita kolaborasi. Saya yang menanam sayurnya, kemudian suami saya chef, karena chef jadi yang mengolah makanannya. Tetapi untuk edukasi suami saya masih belum mau tampil, jadi masih saya yang menampilkan untuk yang makanan-makanan, tetapi atas bimbingan dari suami saya tadi. Jadi kolaborasi di situ 2018 sampai sekarang untuk kedai saya kolaborasi dengan hidroponik tadi itu. Itu yang pengalaman saya dalam berhidroponik dari mulai 2016 sampai sekarang. Tentunya banyak sekali hambatan. Contohnya yang di atap tadi itu karena di tempat saya itu sering hujan, anginnya juga sangat keras ya anginnya, jadi kadang-kadang sampai yang atapnya itu sempat bolak-balik roboh gitu. Jadi yang sekarang malah saya tidak pakai atap. Begitu. Jadi banyak kok yang tentunya karena kita makan manusia jadi tidak akan selalu lancar jalan kita, pasti banyak liku-likunya. Begitu. Yang penting tidak menyerah ya, Bu ya. Ya, untuk karena kedai, jadi yang tadinya sudah berbuat kedai, buat tanaman sayur, loh, kok ada pengembangan ditambahkan gubuk di sini, berarti sudah dikorbankan. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi banyak kita mengalir saja mengikuti jalan yang harus kita lalui, pasti itu sudah. Kalau kita tidak perlu, wah ini jangan dipindah ini, jangan dipindah ini, tidak bisa. Kita harus mengikuti alurnya gitu. Begitu. Bentar Bu, ini ada lagi kan yang tadi Ibu berikan yang jadwal tanam sama pemberian nutrisi itu ya Bu ya. Itu maksudnya kalau untuk pengaturan jadwal jenis kombinasi tanamannya itu apa boleh maksudnya berbarengan gitu, tapi apa nanti itu hanya beda pemberian nutrisinya mungkin di hari keberapa, pemanenannya di hari keberapa gitu ya Bu ya? Di satu instalasi. Enggak di itu kan sih. Kalau di satu instalasi tidak bisa. Berarti memang harus beda instalasi ya. Ya. Cuma kalau semai boleh dicampur karena kan nutrisinya sama. Oh gitu. Kalau semai, kalau sudah mulai masa remaja sampai dewasa itu diusahakan satu instalasi satu jenis sayuran. Oh iya, berarti misalnya kalau ada kombinasi itu ya berarti harus beda instalasi lagi ya Bu ya. Jadi nanti untuk misalnya panennya juga tergantung tanamannya gitu ya Bu ya. Tergantung tanaman, tergantung cuaca, sinar matahari dan lain-lain. Tidak akan sama, setiap tempat tidak akan sama. Oke Bu, itu aja pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya ada tadi satu pertanyaan, tapi sebenarnya itu nanti kami akan jawab. Sekarang saya akhiri dulu untuk pembelajaran. Bu Rosi, mungkin ada yang mau tahu nomor HP saya, bisa nanti saya tulis di ini saja ya, di chat ya nomor HP saya. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya ke saya. Ya, berkonsultasi. Jadi ini saya itu kan, atau saya sambil menjawab ini tadi ya. Ini kan tadi dari Bu Erni. Nah ini kan pertanyaannya kan
dalam KKGS ini apakah diharuskan menanam hidroponik, aquaponik, dan budidaya dan tanaman sejenis selada kangkung sawi saja. Jadi ini gini ya Bapak Ibu ya semuanya ya, ini kan bebas sebenarnya dibebaskan peserta itu dibebaskan untuk membuat menggunakan teknik apa saja, boleh hidroponik, boleh aquaponik, seperti budidaya, boleh juga mungkin barangkali yang aeroponik, vertikultur dan sebagainya, atau boleh juga kombinasi kalau yang itu. Cuma mungkin kalau pemula memang kami sarankan satu aja, nggak usah kombinasi banyak-banyak ya mungkin ya. Nah, saya rasa mungkin hidroponik ini kan materinya juga jelas ya, mungkin bisa juga pakai itu atau mungkin pakai aquaponik seperti budidaya yang kemarin dijelaskan Pak Mas Suhada, itu boleh. Jadi dan tekniknya juga boleh ini dibebaskan ke peserta untuk membuat kreasi sendiri. Misalnya ada kreasi sendiri, oh saya nggak mau ini yang kayak punyanya Bu Win, oh saya nggak mau kayak punyanya Pak Musada, oh saya punya sendiri nggak apa-apa. Jadi mungkin barangkali Pak Wawan tadi bisa menginstalasi sendiri ya, mungkin menciptakan teknologi sendiri untuk tanaman, nah itu boleh dipakai. Jadi memang dibebaskan untuk untuk memakai teknik apa saja dan menanam apa saja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin sampai di sini aja. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa dilayangkan di grup ya. Insya Allah untuk besok itu akan ada penjelasan lebih lanjut tentang tugas yang akan dilakukan oleh peserta nantinya. Oke, sampai di sini dulu. Kami minta maaf apabila ada kesalahan dan kami juga berterima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran kita ini sampai akhir. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Win barangkali Terima kasih. mau keluar meeting. Ya, terima kasih Ibu. Mohon izin live ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Untuk di chat sudah ada itu ya nomor WA-nya Bu Win sama emailnya Bu Win juga, mungkin bisa dicatat. Barangkali mau langsung ke Bu Win atau barangkali misalnya belum jelas boleh juga tanya ke kami, nanti kami akan sampaikan ke Bu Win dan juga pemateri lain. Monggo Bapak Ibu kalau mau chat PN meeting. Terima kasih Bu Rosi, izin live. Matur suwun Ibu, izin live. Assalamualaikum. Sama Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih Bu.